Pandang Prontong kadang lorong sambat sopo rino wengi sing tak puji ojo lali janji ini muka bisa tak ugeni. Kediri, satu dari banyak kota tua yang ada di atas negara Indonesia. Terletak pada tengah-tengah provinsi Jawa Timur, Kepulauan Jawa. Dikenal sebagai kota yang religius dan industri rokoknya. Kediri menyimpan kebudayaan yang sampai saat ini tetap lestari. Bertempatkan di Desa Ketami, Kecamatan Pesantren Kediri, Rogo Samboyo Putro merupakan salah satu paguyuban jaranan dan masih eksis bermain jaranan hingga saat ini. Jaranan atau yang dikenal dengan nama kuda lumping merupakan kesenian tari tradisional khas Kediri yang merupakan sebuah cerita rakyat atau folklore, di mana setting kejadiannya disesuaikan pada masa kerajaan Kahuripan. Dalam cerita Panji dijelaskan bahwa putri kerajaan Kahuripan yang bernama Dewi Songgolangit terkenal dengan kecantikannya. Karena kecantikannya tersebar sampai satu Nusantara, banyak raja-raja yang ingin mempersuntingnya. Maka dibuatlah sayembara yang menjelaskan tentang siapa yang dapat membuat kesenian yang belum ada di muka bumi ini, maka ia pemenangnya. Raja-raja pun berbondong-bondong menuju ke kerajaan Kahuripan dengan menyiapkan segala pasukannya. Namun, karena Dewi Songgolangit merupakan dewi yang pintar, ia tidak ingin terjadi pertumpahan darah. Pada akhirnya, ia memilih mengorbankan jiwanya. Cerita tersebutlah yang melatar belakangi kesenian tari jaranan yang dibuat masyarakat Kediri untuk mengenang sayembara perkawinan pada masa kerajaan terdahulu. Disebut sebagai kesenian rakyat, grup jaranan biasa diundang dalam acara-acara penting seperti pernikahan, khitanan, hingga sedekah bumi atau perayaan panen tahunan desa. Di mana jaranan bertujuan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat. Diperkenalkan sedari kecil membuatnya mencintai kesenian tari jaranan. Vito Aryo Bimo, salah satu pemain jaranan yang tergabung dalam grup jaranan Rogo Samboyo Putro. Nama saya Vito Aryo Bimo. Saya berumur 19 tahun. Untuk sekolah saya udah lulus barusan ini, Mas. Mulai bermain jaranan sedari duduk di bangku sekolah dasar. Vito berlatih secara otodidak dengan cara menonton pagelaran secara langsung dan mencoba menari sendiri. Kemudian bergabung dalam grup jaranan saat menduduki bangku sekolah menengah pertama. Alasan saya untuk
Jadi pemain jaranan itu ya karep saya sendiri sih, gak mau yang melenceng-melenceng kemana-mana gitu. Dalam tampilannya, jaranan sebelum atau sesudah bermain, para pawang atau bopo melakukan ritual khusus yang bertujuan untuk menghormati leluhur desa tempat mereka akan bernari, yang dinamakan punden. Dengan menggunakan sesaji yang merupakan syarat yang sudah ada sejak dahulu, selain untuk suguhan, sesaji-sesaji tersebut juga untuk membuka gerbang gaib sebelum pagelaran dimulai. Terdapat formasi atau urutan munculnya pemain. Tokoh-tokoh yang diperankan disesuaikan dengan cerita sayembara tentang raja-raja yang ingin melamar Dewi Songgolangit. Dimulai dari kemunculan kuda kepang sebagai pelambang pasukan kesatria berkuda. Lalu muncul hewan-hewan seperti macanan dan ketean. Raja Celeng Serenggi atau Celengan. Di urutan selanjutnya muncul Ganongan, yakni patih dari Ponorogo yang dikenal dengan kelincahannya dan kesaktiannya, yang diutus langsung oleh Raja Ponorogo yang disebut dengan Kerajaan Bantar Angin. Dan terakhir ditutup oleh Barongan, raja dari sisi barat Nusantara yang kini disebut Pulau Bali. Lebih dari 9 jam para pemain jaranan tampil menari untuk menghibur masyarakat yang menonton pagelaran tersebut. Namun dari lamanya mereka tampil tidaklah sebanding dengan upah yang mereka dapatkan. Sekali tampil saya nggak mesti mas, kadang ya 50, kadang ya 75 gitu mas. Selisih buat orang tua mas, selisih saya pegang sendiri untuk sehari-hari gitu. Kalau pekerjaan tetap belum ada mas. Kalau untuk pekerjaan sampingan ini cuma bengkel mas di dekat rumah gitu. Sama nyari caperan di rumah bude itu nganter-nganter beras gitu, di antar kabupaten gitu mas. Mewujudkan Kediri sebagai kota budaya, tujuan wisata yang kreatif, inovatif, dan berprestasi olahraga merupakan visi dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kediri, di mana visi tersebut digerakkan dengan misi-misi yang telah ditetapkan dengan menggunakan bantuan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Kediri. Kita belum pasti, yang jelas itu mungkin kisaran ratusan juta lah. Kalau pemerintah biasanya kan lewat APBD, jadi bentuknya kita satu, dana yang dikelola oleh Disbudpora, yang kedua kita langsung memberikan hibah kepada kelompok-kelompok jaranan. Jadi pakai APBD seperti itu, satu dari Disbudpora, yang kedua pakai hibah langsung kepada masyarakat. Kalau dari pemerintah, dari tahun-tahun belum ada sama sekali mas. Biasanya itu kalau jaranan yang belum punya apa-apa itu dapat bantuan. Kalau jaranan yang sudah punya bendera tinggi, tidak ada apa-apa mas pasti. Saya itu nggak berpikir panjang, mas dikasih ya saya terima, nggak dikasihnya tidak masalah saya itu. Berat mas kalau biaya dari pemerintah itu selalu ditanyakan mas. Ini beli apa, terus berapa tahun nanti ditanyakan ini dari pemerintah apa aja, ini loh, ini barangnya kalau nggak ada pasti nanti timbul masalah mas. Bagi hasil itu tergantung nominal
apa itu pertama nangga berapa, kita kan kalau di wilayah sini tanggapan segini, nanti dibagi segini tuh. Nah, nanti saya musyawarahkan dulu, jadi biar tidak ada di belakangnya tidak ada omongan apa-apa gitu. Kalau soal itu, soal pendapatan dari jaranan tuh sedikit tidak apa-apa mas. Yang penting saya seneng gitu. Kita tahu kebutuhan kita apa gitu. Ya apa foya gitu. Untuk kesenian jaranan mas ya. Kalau masalah support saya mas, apa itu? Gak mikir mas, yang support siapa, yang penting saya lakuin sendiri gitu. Bentuk ikhlas yang sempurna adalah kata yang tepat untuk para pemain jaranan. Tetap melestarikan kesenian leluhur, walaupun hasil yang diterima tidaklah seberapa, serta jadwal tampil yang tidak dapat dipastikan dalam setiap bulannya. Momentum yang ditunggu-tunggu oleh penonton pun tiba. Dikendalikan oleh seorang bopo atau pawang jaranan. Dengan menggunakan pecutan panjangnya, para makhluk astral memasuki raga pemain jaranan. Para pemain pun bernari mengikuti irama musik jaranan. Kerasukan di kesenian ini memang ciri khas mas ya, jadi ya dilakukan aja sama penari-penari gitu, masuknya saya gitu. Biasanya itu dirasukin macam-macam mas, ada yang macan, ada yang monyet gitu, ada yang apa itu dayangannya bisa itulah gitu. Kalau pas lagi kerasukan tuh biasanya makanya kembang kenongo sama candu yang lendir merah itu, ya hitam-hitam itu. Kalau pengalaman saya dirasukin tuh seperti rasanya tidur mas. Jadi itu gelap itu, ya pokoknya kayak tidur. Gak tahu, udah apa itu, olah-olah gitu, bingung gitu, kenapa ini? Bukanlah hal yang mudah dalam berkesenian jaranan. Setiap tampilnya kemungkinan besar selalu dicoret namanya oleh beberapa oknum. Kalau di wilayah Kediri persaingannya sehat, antar Kediri sehat mas. Kalau yang nggak sehat itu antar luar kota biasanya. Persaingan kesenian jaranan antar daerah bukanlah persaingan yang sehat. Terdapat beberapa kelompok jaranan lain yang terkadang membuat kerusuhan. Selain kelompok jaranan lain, di setiap pagelaran jaranan selalu terdapat beberapa penonton yang melempari benda-benda maupun membuat rusuh dengan cara siul kepada pemain jaranan. Siulan tersebut merupakan sebuah ancaman ketika pemain jaranan yang sedang dirasuki makhluk astral, sehingga dapat membahayakan penonton itu sendiri. Untuk pemainnya itu udah kerasukan mas, yang barong itu. Jadi emang dari dulu mas, orang barong di Siwiling itu memang ngejar mas, memang ngeprok gitu. Jadi ya itu mas yang buat tawuran. Apa itu? Jadi tawuran itu penonton mas sebenarnya, bukan pemainnya sendiri. Pas tampil, kalau yang nggak diinginkan ya cuma perkelahian aja mas, semua oke aja. Kalau menimbulkan keributan ya itu yang nggak diinginkan. Ya cara ngatasinya nanti ya diberhentikan dulu biar
adem suasananya. Nanti kalau dimulai lagi timbul gitu akhirnya terpaksa mas dibubarkan aja. Tercatat pemain Rogo Samboyo Putro pernah mendapatkan hukuman penjara oleh kepolisian Kediri dengan pemberitaan pengeroyokan terhadap penonton pertunjukannya. Walaupun menurut pemain jaranan penontonlah yang terlebih dahulu membuat onar, namun justru pemain jaranan yang mendapat hukumannya. Kalau kena denda sih belum pernah mas. Kalau buat kena hukum pernah mas. Harusnya itu pemerintah mas tidak untuk menyalahkan kesenian, mentang-mentang kesenian yang ditangkap terus disalahin gitu mas. Yang penting dilihat memang kalau memang kesenian itu salah ya dituntut, kalau nggak salah ya jangan dituntut mas. Gitu. Ya suka dukanya itu ya kalau yang melihat banyak fan-nya itu senang mas. Ya, dukanya itu waktu ribut, ada keributan, dilemparin batu itu. Dukanya kita itu ambil resiko, pasti kita yang kena. Filosofi jaranan sendiri itu adalah jaranan, ajaro, ajarono atau sinawo, pelajarilah, sing temenan, artinya dengan sungguh-sungguh. Jadi itu adalah satu petua bahwa apapun yang kita lakukan, apapun disiplin ilmu yang kita tekuni, pelajari dengan sungguh-sungguh. Perkembangan kesenian, terutama kesenian tradisional itu, ketika tidak didukung dan di backup secara baik oleh pemerintah daerahnya, ya tentu saja akan hilang seni tersebut. Atau bahkan mungkin saya curiga jangan-jangan ada pembiaran, ini seni apa, ini seni apa, supaya itu kesenian itu memang sengaja supaya mati, diputus generasinya. Misalnya seperti saya ini, generasi bawah saya sudah tidak mengenal jaranan lagi, kan itu diputus dari budayanya. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pemikiran beliau-beliau yang di sana, di pemerintahan, terutama di dinas pendidikan atau di kebudayaan atau di instansi-instansi lain yang terkait, bahwa sebenarnya kesenian tradisional itu sayang kalau itu dihilangkan begitu saja. Sayang kalau dibiarkan mati, sayang kalau dibiarkan sekarat, sayang sekali, betul sayang sekali. Masih bangga dengan kesenian dari sini sendiri mas, daripada seni luar itu. Bukan malah melestarikan budaya orang lain gitu. Ya, saya inginnya nih jangan sampai punah, jangan kayak tawuran gitu, kurangi gitu mas, biar izinnya biar tambah enak gitu. Saya minta ada generasinya gitu mas, bukan cuma orang-orang itu aja. Kalau orang-orang itu aja, kalau udah waktunya siapa lagi yang tidak masa kita biarin saja budaya kita yang dulu. Kita ambil imannya aja, bersaing secara bagus, semua kesenian itu sama, tidak ada selisihnya sama sekali. Makanya kita kalau ketemu sama kesenian lain, kita saling menghormati. Semua teman-teman remaja-remaja kita teruskan kebudayaan seni kita dari mana-mana. Yang penting itu nggak mengganggu keseharian kayak pelajaran sekolah. Kalau pemerintah itu cuma saya minta izin itu yang jangan dipersulit, biar kesenian kita itu tidak sampai matilah.
itu pesan untuk masyarakat, untuk budaya kita sendiri, cobalah melestarikan budaya kita sendiri Mas. Coba rasakan, hayatilah budaya kita itu seperti apa. Dan untuk suatu saat nanti budaya kita diklaim oleh negara lain, masyarakat biar tidak cuma omong sekokol, masyarakat itu udah ngerasain kalau budayanya itu udah pernah dirasain dan untuk dirasakan sendiri.